Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Nasta'inu wa nastaghfiruh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kajian kali ini bagaimana orang tua membina, mendidik, membimbing, menasihati anak-anaknya. Di dalam Al-Quran Allah mengkisahkan Luqman, seorang yang bijak, di dalam memberikan nasihatnya kepada anaknya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Luqman ayat 13. Ketika Luqman menyampaikan kepada anaknya, "Hai anakku, janganlah engkau mensekutukan Tuhan." Ayat ini menekankan agar penanaman tauhid kepada anak sedini mungkin betul-betul ditanamkan sekuat-kuatnya. Agar memahami bahwa yang menciptakan langit dan bumi dan seisinya termasuk manusia adalah Allah yang hendaknya kita sembah. Dan hanya Allah lah yang memberikan rezeki, yang memberikan kebahagiaan, yang memberikan kesehatan kepada seluruh umat manusia. Maka ini kita tanamkan dalam-dalam. Sehingga dia memiliki satu keyakinan bahwa ketika mau minta tolong apa saja hendaknya kepada Allah. Kemudian ditanamkan untuk mendapatkan suatu kemuliaan, hendaknya mentaati perintah-perintah Allah dengan melaksanakan petunjuk-petunjuk Allah. Sehingga dia punya semangat bagaimana untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Bagaimana untuk mendapatkan satu kemuliaan di dalam hidupnya. Penanaman ini ditanamkan. Kemudian ditanamkan juga bagi orang-orang yang tidak taat kepada Allah akan diberikan hukuman neraka. Di dalam neraka nanti dia akan masuk api yang sangat-sangat panas sehingga tidak berdaya di sana. Sebaliknya bagi mereka-mereka yang taat kepada Allah akan dimuliakan, dimasukkan ke dalam surganya Allah yang penuh keindahan, penuh kenikmatan, dan penuh hal-hal yang menyenangkan. Ini tanamkan. Sehingga ada giroh, ada keinginan yang besar, ada satu kerinduan di dalam hatinya, ini ditanamkan dalam-dalam. Kemudian nasihat yang kedua, wa wasunal insana biwalidayhi hamlatu ummu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkurli wa liwalidayka ilayal masir. Penanaman adalah supaya memahami bahwa orang tua sangat menyayangi anaknya. Sejak kandungan, sejak buayan, melahirkan sampai besar, orang tua betul-betul sangat sayang. Ini tanamkan. Sekaligus diberikan ketauladanan agar kasih sayang orang tua itu betul-betul dirasakan bagi anaknya. Sehingga anaknya betul-betul merasakan. Karena itu hal-hal yang tidak baik hendaknya jangan dijadikan pemandangan bagi anaknya. Bagi mereka yang memiliki emosi tinggi, bagi mereka yang memiliki hal-hal yang kurang bijak, kurang baik, hendaklah ditahan ketika di hadapan anak-anaknya, agar tidak menjadi contoh. Namun yang justru yang ditanamkan adalah adanya rasa orang tuanya sangat menyayangi. Ini yang paling penting. Wa in jahadaka ala an tusyrika ma laysa laka bihi ilmun fala tutihuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi sabila man anaba ilayya tsumma ilayya marjiukum fa unabbiukum bima kuntum ta'malun. Ada perbuatan-perbuatan yang sangat mulia bagi seorang anak adalah memuliakan orang tuanya. Jadi anak yang pandai menyikapi ucapannya, tingkahnya, dan hal-hal yang membuat orang tuanya senang, ini sesungguhnya pahala yang sangat besar. Maka nanti Allah ganti berlipat-lipat. Ini ditanamkan. Jangan sampai terjadi perselisihan atau perdebatan kepada orang tuanya. Jadi lebih baik si anak
untuk bisa memahami dengan baik, karena itu pahala yang besar. Demikian juga ketika nanti anak-anaknya besar, sudah sukses, sudah pinter, jauh lebih pinter dari orang tuanya, anaknya ditanamkan untuk lebih pandai menghargai dan menghormati orang tuanya. Ini suatu keridhaan Allah, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Keridhaan Allah sangat ditentukan keridhaan orang tua, demikian juga Allah akan marah ketika orang tua marah kepada anaknya. Maka jadi orang tua juga hendaknya bijak, jangan sampai melampiaskan kemarahan dengan ucapan-ucapan yang tidak menyenangkan. Itu bisa menjadi satu malapetaka, satu doa yang jelek. Maka pandai-pandailah menyikapi dengan baik, dengan bijak. Sadarilah bahwa anak itu adalah titipan Allah, bukan milik orang tuanya, miliknya Allah. Tapi kita berkewajiban untuk membimbing, mendidik, mengarahkan. Ini kesadaran ini, sehingga ada knop. Karena peran seorang anak adalah sampai mati. Ketika dia sudah jadi orang tua pun tetap dia berperan sebagai anak. Maka hidup sebenarnya menjadi orang tua yang bijaksana, menjadi anak yang soleh. Sampai umur berapapun tetap dia harus mendoakan orang tuanya. Bagaimana cara mendoakan orang tua? Dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Karena semua kebaikan yang dilakukan anak, insya Allah orang tua mendapatkan pahalanya. Seperti yang dilakukan oleh anak. Nah, ini kesadaran ini. Kemudian yang ketiga adalah ya bunayya innaha in takum mithqala batin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihi Allah. Innallaha latifun khabir. Diberitahukan ada satu masa yang disebut dengan kematian. Orang hidup di dunia ini akan mati, nanti hidup di alam barzah, nanti akan menemui pengadilan di alam akhirat. Ini tanah diperhatikan, sehingga anak ini menyadari bahwa hidup di dunia ini ternyata sangat sedikit, sangat terbatas dibanding kehidupan akhirat. Ini mulai ditanamkan supaya tertanam bahwa kerinduan atau merasakan bahwa jauh lebih mulia hidup di akhirat di samping kehidupan di dunia itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah ya bunayya aqimis shalat wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Luqman ayat 18. Ini tanamkan nilai-nilai ibadah, bahwa ibadah yang sangat penting bagi seorang muslim adalah sholat. Jangan pernah mengabaikan, menunda-nunda, karena sholat menjadi poin. Kebaikan apapun akan gagal, akan sia-sia ketika seseorang itu tidak melaksanakan sholat. Ini tanamkan dalam-dalam, sehingga sholat kencang menjadi identitas diri. Nah, baru penanaman agar melakukan kebaikan, wa'mur bil ma'ruf, pandai-pandai melakukan suatu kemuliaan-kemuliaan, sehingga dia akan melakukan hal-hal ibadah-ibadah yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Al-Quran dan Al-Hadis, dilakukan dengan sebaik-baiknya. Wasbir 'ala ma asobak inna dzalika min azmil umur, dan menyadari bahwa semua peristiwa yang ada di dunia adalah haknya Allah, sehingga ketika mengalami satu kemudahan, kesulitan, kesuksesan, kegagalan harus disikapi dengan sabar, ikhlas. Ini ditanamkan. Nah, karena semuanya membawa nilai. Ketika mendapat kesulitan, hai nak, kamu ketika sabar menghadapi kesulitan, maka Allah akan ganti pahalanya yang berlipat-lipat. Nah, baru penanaman yang kelima adalah wala tusair khadaka linnas wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jangan sekali-kali berbangga-bangga diri terhadap prestasi atau hasil, karena semuanya adalah kasih sayang Allah, rahmat Allah. Sehingga dia menyadari semakin pintar bukan semakin berbangga diri, sombong, tidak, tapi menyadari ini adalah kasih sayang Allah yang harus disikapi dengan lebih baik. Ini penanaman, sehingga ketika nanti anaknya sudah sukses, dia menyadari bahwa kesuksesan yang diterima bukan karena kepintaran, karena pengalaman dan semuanya, itu semata-mata adalah dari kasih sayang Allah. Demikian juga ketika mendapat musibah, dia akan sikapi ini adalah kehendak Allah. Waqsid fi masyika waghdud min sautika inna ankaral aswat la sautul hamir. Sehingga dia, alasan yang berikutnya adalah agar anak menjadi hidup yang tawadhu, yang sopan, yang ramah, pandai menghargai, pandai
menghormati, dan nanti meningkat adalah pandai memaafkan. Wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Untuk menjadi orang-orang mulia adalah orang-orang yang pandai menahan amarah, apapun yang dihadapi janganlah dilampiaskan. Tapi yakini kesulitan, kesukaran adalah nilai-nilai fahara. Kemudian pandai-pandai menahan emosi dan pandai-pandai wal 'afina 'anil nas, memaafkan orang lain. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.